Sedikit saya sampaikan prosesi peletakan batu pertama meniru Nabi Ibrahim. Siapa yang mula-mula meletakkan batu pertama Ka'bah? Ada beberapa pendapat para ulama, di antara yang terkenal. Allah Ta'ala pernah marah pada malaikat. Coba. Pernah dengar ibu-ibu dimarahi malaikat? Dimarahi Allah pernah? Pernah dengar. Begini masalahnya. Ketika Allah Ta'ala dawuh, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lam ma la ta'lamun. Malaikat izin, Allah Ta'ala izin, punya akhlak. Apalagi manusia. Allah punya akhlak dengan malaikat. Ya. Saya akan membuat makhluk atau khalifah di atas bumi. Wah, malaikat ora trimo. Allah paling akan bikin makhluk yang akan merusak bumi. Langsung insyaallah marah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau enggak tahu niatan saya malaikat. Langsung malaikat semuanya sujud. Malaikat semuanya istighfar, minta maaf, ampun Tuhan ya Allah, ampun Tuhan ya Allah. Memutari aras. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kepada malaikat, kamu akan saya bikinkan tempat untuk tawaf di bawah aras. Namanya apa? Namanya Baitul Ma'mur. Apa ibu-ibu? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempat ibadahnya para malaikat yang oleh Allah asalnya dimarahi, dikasih hadiah. Baitul Ma'mur ini kalau ditarik ke bawah, persis Baitullah. Baitullah itu namanya banyak. Baitullah, Baitul Atiq, Baitul Haram, kemudian Ka'bah. Diadukan lagi Bakkah, itu nama-nama. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah pada malaikat, sekarang kau bangun Ka'bah di bumi. Jadi setelah dikasih hadiah Baitul Ma'mur, malaikat suruh bangun Ka'bah di bumi. Berarti siapa yang pertama kali bangun Ka'bah? Malaikat. Kemudian zamannya Nabi Adam dibangun oleh Nabi Adam dengan anak yang pertama namanya Nabi Sis. Shin, ya, ta. Itu namanya Sis. Setelah Adam dan Sis selesai, ini Nabi Nuh waktu itu mempunyai banjir yang sangat besar. Sehingga Ka'bah ini rusak karena banjir. Zamannya Nabi Nuh. Kemudian setelah rusak zamannya Nabi Nuh, dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibantu oleh anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Berarti yang bangun siapa? Nabi Ibrahim. Itu bukan membangun, merenovasi. Kalau bangunan pertama dari Allah pada perintah malaikat, direnovasi. Setelah itu direnovasi oleh Bani Jurhum. Direnovasi oleh Qabilah Amalik. Direnovasi oleh Qabilah Qusay, Bani Qusay. Ya. Kemudian direnovasi oleh Abdullah bin Zubair. Nah sampai sekarang itu adalah Ka'bah. Bagaimana caranya kita membangun rumah, membangun pondok yang baik?
niru Nabi Ibrahim. Ayatnya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahu akbar plung. Allahu akbar plung. Allahu akbar plung. Jangan lempar-lempar bae seperti melempar kucing kan gitu. Ini untuk selamanya pondok pesantren ini harus bersejarah. Ya. Makanya tadi saya ke sana itu, ya saya bacakan tadi, saya yakin beliau-beliau bacanya lebih dahsyat daripada saya. Alhamdulillah, insya Allah setelah pelatakan batu yang pertama ini akan ditindih oleh batu-batu yang lain. Amin. Batu emas, batu perak, batu duit, batu apa saja akan muncul. Mudah-mudahan semua yang datang ini nanti melempar batu semua. Ya, caranya gampang. Ayo panitia, ini ada lemparan batu dari hadirin. Mungkin ada yang membawa 10.000, 50.000, syukur-syukur 100.000. Ayo, sambil baca sholawat ya. Sholawatnya yang baik, sholawatnya Nabi Khidir. Pakai bahasa Jawa saja ya. Allahumma obat iso mangan iso nyandang iso ngliwat muga-muga paringi slamet muga-muga paringi slamet. Ayo selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma kitra kitri sugi sawah sugi sapi sugi pari sugi bebek sugi mere sugi santri sugi rajaki sholatullah sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil badri ya Allah. Shallu ala nabi. Saya ganti sholawatnya sholawat anti salah paham ya. Dinamakan sholat Sayyidil Mursalin. Lagunya lagu Ampel Suci. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Tawassalna bi bismillah
وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين سيد المرسلين سيد المرسلين إلهي سلم الأمة من العافات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين سيد المرسلين سيد المرسلين. Mohon cukup. Nanti yang belum masukkan tidak apa-apa ya. Langsung titip boleh atau lewat ATM boleh ya atau lewat online boleh ya. Mari kita lanjutkan. Saya ngajinya loncat-loncat saja karena waktunya ini tidak cukup. Saya mestinya mau cerita 3 poin. Poin pertama pesantren, yang kedua NU, yang ketiga Maulid. Karena 3 ini adalah satu. NU bin pesantren bin Maulid Nabi. Itu kalau dicari keturunannya. Siapa NU? Anaknya pesantren. Siapa pesantren? Anaknya Maulid Nabi. Coba pikir bareng-bareng. Namanya ngaji bareng, ya mikir bareng, mata saya saja yang mikir. Sorry ya. Ayo mikir bareng ya. Program cita-citanya NU itu sama dengan cita-citanya pesantren. Cita-citanya pesantren adalah meneruskan perjuangan Nabi mulai lahirnya Nabi. Itu yang dimaksud NU bin pesantren bin Maulid Nabi. Apa tugasnya NU, apa tugasnya pesantren? Ya. Tugasnya pesantren, tugasnya NU saya ringkas 2 saja. Yang pertama, himayatuddin, menjaga, memelihara, mempertahankan agama Islam supaya jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang jahat jahiliyah modern. Himayatuddin. Bagaimana caranya memelihara agama? Caranya membuka pendidikan agama namanya pesantren. Pesantren ini syaratnya 5. Tidak asal meniru hafal Quran buka pesantren, tidak bisa. Hakal imriti saja buka pesantren, tidak bisa. Ya. Apalagi hafal matematika buka pesantren, tidak bisa. Sejarah membuktikan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebelum mempunyai pondok pesantren di Tebuireng, ada pondok pesantren di Gedangan. Gedangan itu sebelah timurnya pondok pesantren Tambak Beras. Santrinya cuman 25.
asramanya cuman 3. Dinamakan Pondok Telu atau Pondok Selawe. Kenapa Pondok Telu? Ya, kamarnya 3. Makanya Bu Nyai Dewi nanti nggak usah bikin kamar banyak dulu. Bersejarah saja. Walaupun duitnya banyak, tahan. Ya. Jangan dihabiskan semua langsung buka 25.000 asrama. Jangan. Saya sudah yakin Bu Nyai Dewi itu sama dengan Nabi Ulul Azmi. Iya kan? Masya Allah. Nabi Ulul Azmi kan 1 Nabi Ibrahim, 2 Nabi Musa, 3 Nabi Isa, 4 Nabi Nuh, 5 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkah Bu Nyai Dewi itu haji, namanya pindah, pondoknya jadi besar. Dulu kecil, saya ke situ saja santri 75, betul. Saya tahun 2002 masuk ke Bungo, silaturahmi ke Yai Burhan, santri dipoto, fotonya di depan tuh, masih ingat saya, cuma 75. Sekarang 75 kali 75, 7 kali 7, berapa? Makanya kalau ke Mekah yang baik namanya dipindah. Kalau namanya nggak baik. Kalau sudah baik tambah. Sudah baik Zawi Hafsoh. Zawi kan dari kata-kata Zuzi Zawi. Orang yang beberapa mempunyai Hafsoh. Hafsoh itu santri putri itu. Ya. Alhamdulillah ya. Kalau sejarahnya Bu Nyai Dewi sekolah di Tambah Beras dengan saya paling tua. Bu Nyai Dewi paling kecil, itu kan. Saya ngajar Bu Nyai Dewi itu, belum jadi nyai. Ya saya ngajari, kalau pintar ya pintar saya. Betul tuh, bisa dites sekarang. Tapi enggak begitu. Jangan sombong. Ya. Pintar tidak jaminan. Yang penting orang ingin menjadi orang punya anggota banyak, syaratnya 1. At-takhalluq bi akhlaqillah. Ya, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Apa? Dengan malaikat saja, dengan makhluk saja. Pamit kat saya mau bikin khalifah. Jangan mentang-mentang saya ini bupati, saya ini gubernur, nggak pernah pamit pada anak buah. Itu kalah dengan pamitnya Allah. At-takhalluq bi khalqillah. Ya. Orang yang at-takhalluq bi khalqillah itu sama saja rojulun wahid yang akan bisa mempengaruhi orang banyak. Kalau orang akhlaknya baik, biar sendirian akan punya kawan ribuan. Ya. Kanjeng Nabi akhlaknya apa? Akhlaknya Allah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah barometernya barometer Quran. Bukan berarti ngaji Quran itu berarti berakhlak Quran, bukan. Apa? Adab. Ya, al-adab fauqul ilmi. Orang bodoh ya, adabnya tinggi mengalahkan orang pinter yang adabnya ke bawah. Jadi Bu Nyai Dewi ini menurut saya walaupun beliau itu anaknya tentara, anak tentara itu lihat saja itu wadahnya gedang. Tentara ya. Tapi hatinya adalah at-takhalluq bi khuluqillah. Ya. Saya menyaksikan sendiri. Apalagi namanya ditambahi ulul azmi. Ya. Ulul azmi orang-orang yang mempunyai keteguhan. Punya ide itu sudah dicoba beberapa cobaan tegar. Ditinggal suami tegar. Ya. Ditinggal anak mati 2 tegar. Anak mati 1 ya. Tegar. Santrinya banyak yang meninggal, tegar. Itu yang perlu kita tiru. Kalau boleh saya memberi gelar, ini adalah gubernur swastanya Jambi, yaitu Bu Nyai Dewi. Tepuk tangan. Gubernur swasta beliau itu. Kalau Pak Haris, gubernur negeri, negara. Beliau gubernur swasta. Ayo bisa membawa orang 1000 orang. Siapa yang bisa meniru? Ayo, saya sajak pundal-pundal enggak bisa ya. Padahal saya gurunya ya. Wah. Tapi alhamdulillah setiap bulan mesti ngawa roti. Wah. Alhamdulillah, masih mendoakan saya ya. Sampai Abi Burhan enggak pernah saya ajar menganggap saya orang tuanya. Ya.
menganggap saya gurunya. Itu namanya at-takhulluq bi akhlaqillah. Ya. Jadi kalau orang berakhlak dengan akhlaknya Allah seperti dakwahnya Nabi. Dari keluarga dikuasai, sekampung dikuasai, sekecamatan dikuasai, sekabupaten dikuasai, seprovinsi dikuasai. Jangan-jangan se-Indonesia namanya Romo semua nanti. Sudah sampai Palembang ya. Wah, itu ya. Apakah tidak bahaya tah? Kata Pak Muhaimin, nggak bahaya tah. Orang ini kalau dibiarkan menghabiskan santri ini. Ya. Tapi saya senang sebagai santri senior, ya, sebagai kakak beliau. Senang. Ya ada cari perempuan seperti itu, coba di Bungo saja saya nyari susah. Di provinsi saja entah. Ya. Mudah-mudahan beliau awet seperti itu saja, jangan berubah-ubah. Ya. Jangan tua, jangan muda, gitu saja. Ya. Bab kalau tua nanti kan nggak bisa lagi. Kalau bisa turunkan dikit badannya. Rajin-rajin saja minum kunyit. Wah. Contoh saya nih. Tengok saya, kan kurus sekarang. Bisa lari sekarang. Kemarin aduh jalan saja gini, digotong ini. Sekarang saya bilang, saya sudah bisa lari. Saya jamuna gampang. Daun pandan tahu? Daun pandang ala Dokter Zaidul Akbar. Wah. Ini kalau ingin sehat itu ramuan-ramuan ini bisa digodok semua ini bunga-bunga ini. Ramuan alami daripada makan yang macam-macam. Ini hak saya tuh ya. Sehari 2 kali minum apa itu daun pandan. Ya. Sampai istri saya sudah tahan-tahan nanti kurus sekali dagingnya hilang. Nah, nggak apa-apa biar bisa terbang kan itu. Udah itu adalah intermezzo saja ya. Tapi benar ya. Jadi di dunia ini, awas ini perhatikan, saya maulid nabinya itu mutar-mutar saja, nggak usah urut. Di dunia ini ada makhluk 5 yang apabila dipandang saja begini, sudah mengandung pahala. Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah daugan kelapa muda ini. Ayo. Ya. Makhluk 5 kalau dipandang saja berpahala. Saya jawab sendiri supaya ini daugangnya enggak diambil. Yang pertama Ka'bah. Ka'bah itu dipandang saja berpahala. Apalagi ditawafi 7 kali kali 7, 49 kali. Pahalanya luar biasa. Ini Ka'bah. Ya. Makanya yang belum pernah nengok Ka'bah, ya, jangan nengok di YouTube saja gambar Ka'bah. Itu palsu. Ya. Datanglah ke sana. Ilmunya gampang, tanya Bunyai Dewi yang bolak-balik haji itu. Sampai Ka'bahnya saya hafal. Ya. Ini tahun ini Dewi mesti berangkat ini, Ka'bah sudah bilang. Syaratnya apa? Baca ayat. Wa'adzin bin nasi fil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin wa likulli wijhatin wa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullah. Baca 40 kali setiap pagi. Insyaallah 70 tahun sudah berangkat ke alam barzah. Aduh. Tetap bisa berangkat. Berangkat sana dulu, mampir di Ka'bah, lalu masuk alam barzah. Jadi haji itu bukan ukuran orang kaya, bukan. Saya saja yang miskin sudah 4 kali ke Mekah. Yang paling lama sekali 6 bulan. Saya ngaji di gurunya Buya Sattar, Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Saya ngaji 6 bulan setiap malam. Setiap malam maulid Nabi terus. Coba bayangkan. Bulannya bulan Dzulhijjah tapi maulid Nabi terus. Ini menunjukkan maulid Nabi tidak boleh dibatasi bulan maulid saja. Bulan Ramadan sah. Bulan Syawal sah. Bulan Rajab maulid Nabi sah. Sampai ada ulama besar, 2 ini saya ceritakan. Ada 2 ulama besar di negeri Mesir. Satu namanya Abul Ais, yang satu namanya Syekh Ubaid.
Syekh Ubaid dengan Abul Ais ini tukaran. Ulama tukaran wajar. Jadi kalau di Indonesia ada ulama tukaran ya, bertengkar dengan para hababib biasa. Sahabatnya Nabi saja bertengkar. Sahabat Ali bertengkar dengan siapa? Dengan mertuanya. Siapa? Fatimah. Dengan Aisyah. Sayyidina Ali bertengkar dengan Muawiyah. Biasa. Buya Satar bertengkar dengan saya. Biasa. Tapi saya nggak berani dengan beliau. Ya. Beliau melihat saya saja saya sudah sakit. Ya. Kita bersyukur masih punya orang tua. Nanti saya terangkan ke situ. Jadi melihat Ka'bah, memandang saja berpahala. Apalagi kita bisa tawaf ke sana. 2, memandang Al-Quran. Ini pondok pesantren Raudhatul Mujahidin, jangan terlalu memaksa diri kepada santri baru. Bisa Arab, terima. Tidak bisa, terima itu. Jangan sampai ya guru besarnya Imam Syafi'i bisa pondok di tempat saya. Ya, syaratnya sudah hatam. Kitab Muwatta coba. Masih 6 tahun, 7 tahun hafal kitab Muwatta. Kalau di sini rupa-rupanya mondok di Raudhatul Mujahidin harus sudah hafal Alfiyah. Tadi sudah disampaikan. Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu Rabbila khairu maliki. Wah. Sekarang sedang keren. Pondok-pondok itu tampilnya Alfiyah. Padahal belum tentu paham. Saya yakin tidak paham semuanya itu. Coba kola kalimat apa? Apa sebabnya kola tidak kila? Coba tidak baca kuila, kola. Ayo sebabnya apa? Pasti tidak bisa jawab. Tangi nggak apa-apa daripada nggak ada Alfiyah. Lumayan. Al-lumayanu afdolu minal langka. Wah, itu dalilnya. Ya. Ya. Itu sekalian. Itu yang dipandang saja berpahala Quran. Jadi kalau Bapak Ibu yang tua-tua gak sempat ngaji, beli saja Quran yang baru, yang tulisannya besar-besar. Ya. Buka saja mulai dari An-Nas juga boleh, mulai dari Al-Fatihah. Buka saja, pandang. Buka lagi, pandang. Buka, pandang, pandang, pandang. Itu berpahala. Apalagi bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tiap satu huruf 10 pahala. Kali satu Quran, berapa pahala? Ya. Apalagi yang hafal Al-Quran, double pahalanya. Apalagi membaca Quran di waktu sholat, double pahalanya. Apalagi baca Quran di Padang Arafah, double pahalanya. Apalagi baca Quran sambil puasa, double pahalanya. Makanya wajar kalau Bunyai Dewi menyuruh santrinya disambat menghatamkan 40 kali Al-Quran. 41 manakib. Santrinya ya langsung brol seperti laron. Gimana membuka pondok pesantren cuma dibangun indah. 16 tingkat, 16 apa. Tapi enggak pernah wiridan. No, it isn't. Jadi pesantren itu yang berat memang riadohnya. Bangun gampang. Ini namanya buka pesantren At-Ta'lim Ar-Rabbani. Buka pesantren ada 2. At-Ta'lim Al-Insani, At-Ta'lim Ar-Rabbani. Itu menurut Imam Ghazali dalam kitab risalahnya Imam Ghazali. Apa At-Ta'lim Al-Insani? Sekedar melempar ilmu, tidak pernah ditirakati. Jadi kalau ingin santrinya itu alim, tirakat semua. Santrinya tirakat, orang tuanya tirakat, gurunya tirakat, pengasuhnya tirakat. Itu jadi. Ya, tirakat itu macam-macam. Ada kalanya tirakat puasa terus, ada. Ada yang kalau malam nggak pernah tidur terus, ada. Jangan sampai ada tirakat atau malam-malam nyuri terus. Itu santri apa itu? Ya. Yang namanya tirakat itu dari kata-kata taroka. Taroka ya truku tirkah. Tinggal kebiasaan. Ya. Makanya santri baru nanti 40 hari jangan ditengok. Dan santri kalau bisa 40 hari baru ketemu daging. Ya.
Itu termasuk riyadhah. Coba mondok di Lirboyo, semuanya puasa. Itu di depan gurunya, tapi di belakang entah. Cuman dulu, zaman sekarang. Ya. Santri Lirboyo itu semuanya adalah tinggal nasi. Ya. Semuanya tinggal nasi. Tapi diwajibkan merokok. Ya. Alasannya apa? Supaya gurunya kalau mau merokok tinggal minta. Antu. Santri Lirboyo itu hebatnya di situ. Alasannya kedua, karena Buya Kiai Makhrus Ali, bosnya Gudang Garam. Di Makhrus kalau merokok kan gini. Santrinya berebut. Katanya, saya juga diceritani. Tapi saya yakin iya. Setiap ada orang minta bantuan ke Gudang Garam, pasti restunya Kiai Makhrus Ali Lirboyo. Makanya sampai sekarang berkat Kiai Makhrus Ali Lirboyo, santrinya wajib merokok. Alasannya apa? Nahdlatul Ulama merokok sunnah. Muhammadiyah haram. Alasannya pinter. Ya, barang haram itu harus dibakar. Ya, katanya Gus Wapi kan itu. Kenapa? Oh merokok, katanya haram. Ya iya barang haram harus dibakar. Nah, itu. Tapi kenapa diisap? Jawabannya enggak tahu. Ya. Udah, saya lanjutkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dipandang saja itu memberikan pahala yang besar adalah memandang orang tua. Wajahnya orang tua dipandang luas. Makanya bapak-bapak yang masih punya orang tua bahagia. Rawatlah orang tua. Bila perlu merawatnya yang agak berat. Orang tua yang sudah nggak bisa bergerak, cuman di atas kasur saja. Ini yang top. Ya, jangan merawatnya kalau warisannya banyak baru dirawat. Habis warisannya ditendang. Wah, ini anak durhaka kurang ajar. Ya, ya orang tua. Ayo, yang merasa punya orang tua ngacung coba. Saya orang tuanya sudah saya kubur ya, kedua-duanya. Ya. Alangkah bahagianya anak-anak yang kamu masih punya orang tua, sayanglah pada orang tua. Setiap tidur ya, kamu jangan tidur duluan. Orang tua suruh tidur, biar kamu pandang. Waduh, ngilernya mama, baunya sedap ya. Ngoroknya papa, suaranya merdu. Ya. Itu orang tua. Karena orang tua itu pangkatnya di bawah Tuhan tuh ya. Ya. Coba dalam Al-Quran bagaimana? Ya. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada Allah, surga langsung. Nah, itu orang tua. Kemudian yang keempat, yang dipandang saja berpahala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini siapa yang pernah mimpi ketemu Rasulullah? Kalau pernah mimpi jangan cerita, awas. Itu namanya sombong. Karena kalau yang diceritani nggak percaya menghina Rasulullah. Rasulullah itu tidak bisa ditiru oleh setan iblis. Makanya siapa orangnya mimpi ketemu Rasulullah berarti itu asli. Ada syaratnya. Ya, baca sholawat. Namanya sholawat ummi. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Jadi agak sombong. Namanya sholat sombong ya. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. 1001 baca. Setiap hari sampai mimpi, sebelum mimpi jangan berhenti. Walaupun umurnya sampai 70 tahun, terus baik. Insya Allah sebelum mimpi tidak akan mati. Hebat kan jaminannya. Ada lagi salawat ya, Habibil Mahbub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Habibil Mahbub Al-Aliyil Qadri Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baca 40 kali atau sampai tidur sebelum tidur. Terus dalam keadaan punya wudhu, dalam keadaan bajunya bersih. Itu memandang Rasulullah. Ya. Makanya kita rajin baca sholawat-sholawat yang kita tahu. Ya. Selanjutnya yang terakhir yang dipandang saja itu berpahala adalah memandang istri. Aduh,
Nih bapak-bapak awas. Makanya yang belum punya istri cepat. Itu ada pandangan berpahala di situ. Ya, ya. Atau istri memandang suami. Nah, ini yang jarang diucapkan terima kasih. Coba saya tanya, Bapak Ibu kalau habis kumpul suami istri mengucapkan terima kasih pada Allah apa enggak? Enggak bakal. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan dunia kepadaku ya Allah. Terima kasih. Istrinya, terima kasih Mas, Engkau telah memberikan kenikmatan dunia kepadaku ya Allah. Itu. Suaminya, istriku terima kasih istri, kau telah memberikan kepuasan hati kepadaku nikmat dunia. Ini pahalanya besar. Yang kedua, minta maaf tadi saya agak kurang sedikit permainannya. Minta maaf. Betul itu minta maaf. Suami minta maaf, istri minta maaf. Kelihatannya kan jorok. Ya. Kulil haqqa walau jorokan kan itu. Walaupun jorok katakan. Ya. Jangan yang baik-baik saja. Ya. Ini Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pancasila berapa? Panca indera berapa? Panca sholat berapa? Panca rukun Islam berapa? Panca pondok pesantren Bunyai Dewi berapa? 5 ini yang kelima. Ya. Kenapa angka 5 angka ajaib? Rukun Islam kok 5, kenapa enggak 2? Ayo siapa tahu. Panca jari coba lihat. Lambang pendidikan itu dilambangkan pada jari 5. 1, jentik, entik, kentik. Maksudnya kalau punya anak supaya diketik-ketik, jangan suruh diam. Maksudnya apa? Diajari apa saja kita ketik. 2, jari manis, anak dididik supaya manis. Akhlaknya manis, ilmunya bersih, manis badannya. Yang ketiga, jari penunggul, anak dididik di pesantren Raudhatul Mujawidin, biar unggul akhlaknya, ilmunya, ibadahnya, hartanya, wajahnya dan sebagainya. Ya. Jentik penunduh, anak didik sudah menunjukkan ini yang namanya tegan, ini yang namanya air, ini yang namanya gelas. Makanya menunjuk harus pakai jari penunjuk. Ada orang sombong menunjukkan gini, itu rumahnya Bunyai Dewi. Itu rumahnya Bunyai Dewi, kan menghina. Tunjuk itu. Jadi anak sebelum bisa menunjukkan kebaikan, jangan diambil waktu mondok. Ya. Seperti Imam Syafi'i, tidak boleh balik oleh ibunya mondok, besok ketemu saja di akhirat. Coba bayangkan. Imam Syafi'i. Tadi kan saya mau cerita, ada ulama besar yang saling hasud di Mesir. Satu namanya Abul Aish, yang dua namanya adalah Syekh Ubaid. Begini, Syekh Ubaid ini niru-niru Nabi. Sudah meninggal tadi diperingati bukan haulnya, tapi hari lahirnya. Ya. Coba, ada enggak di sini? Orang sudah meninggal dunia biasanya diperingati hari meninggalnya, haulnya. Ini enggak aneh, diperingati hari lahirnya. Niru-niru Nabi saja. Ya. Akhirnya ketika membuat undangan, Syekh Abul Ais pidato. Masyarakat semuanya dari Merangin misalnya. Tidak usah menghadiri undangan maulidnya Syekh Ubaid. Tidak usah. Apa sebabnya? Di atasnya beliau masih ada ulama lain yang lebih alim daripada beliau. Artinya sendirinya. Itu kan sombong. Hasud dengan kawannya. Ya, mengadakan maulid untuk Syekh Ubaid, kok dilarang datang. Akhirnya dihajar oleh Allah. Beliau pun Syekh. Pada suatu hari, Abul Ais ini makan ikan laut. Cepat sekali karena hobi kan. Durinya itu ada yang nyangkol di tenggorokan. Ya. Selama 9 bulan nggak bisa keluar. Dokter mana saja nggak sanggup. Ya. Akhirnya dia merasa bersalah, sadar. Saya mau ziarah di makomnya Abul Ais. Coba, Syekh Ubaid. Ziarah. Baca Yasin sekali.
Baru baca Yasin sekali langsung batok. Itu ya. Ya. Langsung keluar durinya berdarah. Masih sakit. Akhirnya apa? Coba saya ziarah di makamnya. Kalau ziarah di makamnya, ya, Syekh Ubed, saya kapok, seru sekali. Nggak mau ngulangi lagi saya. Akhirnya apa? Sembuh. Ini apa maksudnya? Jadi kalau ada orang punya pondok, santrinya banyak, jangan iri, ya kan? Ini maksud saya. Punya dewi wadon santrinya akeh, aku sing lanang sedede aja meri. Karena ada pepatah begini. Membuka pesantren dengan ikhlas di desa yang sangat terpencil, santrinya cuma 10 gelintir. Itu lebih baik daripada membuka pesantren, santrinya ribuan di Jawa. Di Jawa itu enggak usah pengumuman, orang mondok itu datang sendiri. Kalau di sini bikin proposal, kemudian bikin spanduk, ada bikin apa saja, yang datang orang-orang miskin terus, ya kan? Ayo, sekarang ngaku enggak? Biasanya yang dipondokan anak yang paling bandel, paling nakal, paling bodoh, betul? Kalau yang pintar-pintar masuk ke SMA, padahal enggak sembahyang. Ayo, ini bukan saya menjelekkan SMA. Karena apa? Enggak ada pelajaran jamaah 5 waktu di sana. Di pesantren kelebihannya adalah jamaah sholat 5 waktu diajarkan. Membaca doa setelah sholat diajarkan. Memimpin tahlil setelah hari Jumat, memimpin Yasin dan sebagainya. Pulang jangankan mimpin tahlil. Ya. Mimpin Quran, mimpin manakib. Pokoknya mimpin apa saja. Makanya pesantren itu harus multi ilmu. Syaratnya apa? Harus diajarkan ilmu kunci dulu. Apa ilmu kunci pesantren? Ilmu kunci pesantren yang bisa membuka gudang, berapa gudang ilmu, kitab-kitab kuning. Nahus sorob. Kalau orang paham nahus sorob, hafal jurimnya, paham saja, bisa baca kitab. Tapi kalau hafal alfiah, paham alfiah, bisa ngarang kitab. Coba saja dimulai. Ya, itu guru saya tinggal niru saja. Kata guru saya, kalau paham jurumnya, paham sorob, amsilah, tafsir, ya, amsilah dengan luhawi, itu hafal paham, bisa baca kitab. Karena apa? Karena ayah kandungnya seluruh ilmu, ilmu nahwu. Ibu kandungnya seluruh ilmu adalah sorob. Makanya wajib ajarkan nahwu sorob dulu. Setelah itu tambah Quran. Setelah itu baru hadis. Setelah itu fikih, akidah, akhlak. Jadi ajarkan. Alhamdulillah, ya. Ini berkah keikhlasan dari sekalian. Hasil infak sebanyak 10.514.000. Ini akan dilipat gandakan kali 700 kali lipat. Ya, berderma di jalan ilahi laksana menanam sebuah biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Ini yang 10.000 nanti akan dilipat gandakan menjadi 7 tangkai. Yang 1 tangkai isinya 100. Jadi 10 juta sekian kali 700. Itu contoh orang yang berderma fisabilillah. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan kematian Nabi. Saya tidak menerangkan Maulidun Nabi, kematian Nabi. Nabi Muhammad meninggal dunia umur berapa tahun ibu-ibu? 60? 63 ya. Nabi Muhammad
akhir menerima wahyu umur 63 kurang 83 hari. Sebentar lagi meninggal dunia. Sebelum meninggal Nabi Muhammad mengalami sakit 18 hari. Jadi kita itu jangan bilang gak pernah sakit kok mati. Tidak mungkin. Ya. Sebabnya apa? Kembangnya mati sakit dulu. Cuman tidak dirasakan. Nabi sakit 18 hari. Sakit mulai hari Senin. Lahir hari Senin. Sakit hari Senin. Meninggal hari Senin. Ayo siapa yang lahirnya hari Rabu? Hati-hati. Ayo. Siapa yang lahirnya hari Rabu? Nanti mulai sakit hari Rabu. Meninggal hari Rabu. Kalau saya alhamdulillah harinya hari Kamis. Ya Allah mungkin hari ini malah saya mati. Tapi hari Kamis yang akan datang 120 tahun lagi maksud saya. Iya kan? Itu bedanya orang bisa jawab. Ya. Kamis yang akan datang lagi, Kamis yang akan datang. Ayo saya kasih doa umur panjang, mau enggak? Umurnya 120 tahun tapi barokah, itu maksud saya. Ya. Saya dikasih doa oleh cucunya Raden Patah, namanya Gus Taufik dari Bandung. Ini sampai tak kasih doa ya, doa apa? Ya. Doa apa Gus? Doa supaya umurnya 120 tahun tapi masih menikmati kenikmatan dunia. Ya. Ya. Doanya apa? Allahumma ja'alna minal mahbubin wal mahbubat fi qulubil mu'minin wa basyarna bi alfin wa isrina sanah wallahu khairon hafidho wa huwa arhamur rahimin. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal mahbubina wal mahbubat bi qulubil mu'minin wa basyarna bi alfin mi'atin wa isrina sanatan wallahu khairun hafidho wa huwa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca setiap hari, pisan saja, sekali saja. Insya Allah walaupun sakit terus, enggak apa-apa, enggak mati-mati ya. Ya. Itu namanya umur panjang ya. Jadi Nabi sebelum meninggal dunia itu mengumpulkan sahabatnya. Keluarganya kumpul di rumahnya Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah ini istri kesayangan. Paling cantik, paling pinter, paling pinter. Istri yang lain paling hafal hadis 30 hadis. Aisyah 2000 hadis lebih. Makanya Aisyah radhiyallahu anha. Telah kumpul di rumahnya Siti Aisyah, pandang satu persatu oleh Rasulullah. Wajahnya dipandang. Rasulullah nangis. Karena apa? Mau ditinggal mati. Akhirnya bilang, marhaban ahlan wa sahlan. Hayyakumullah, rahimakumullah, awakumullah, hadakumullah, usikum bitaqwallah. Itu orang tua kalau mau mati ngomong seperti itu, niru Nabi. Nah itu saya nggak hafal, mondok di Al-Ikhlas, nanti saya ajari. Mondok di Al-Ikhlas, saya ajari. Ya. Setelah itu ada yang jeletuk sahabat. Mata aja luka ya Rasulullah. Rasulullah meninggal kapan? Esok apa kapan? Kurang ajar sekali ya. Seperti bapak meninggalnya kapan? Warisannya mau saya bagi. Wah. Jawab qadanal ajalu wal munqalibu ila Allah wa ila sidratil muntaha wa ila jannatil ma'wa. Ajal saya sudah dekat, itu surga Firdausnya, itu jannatun naimnya. Rasulullah bisa melihat langsung surga saya, itu Firdaus saya. Tanya, mayyah siluka, siapa yang mandikan? Mayyukafinuka, siapa yang mengkapani? Mayyusallika, siapa yang nyolati? Jawabnya Nabi, yang memandikan adalah Abbas dan Ali. Ini apa maksudnya? Kalau mayitnya laki-laki, walaupun saudaranya, walaupun istrinya jangan memandikan. Nanti kalau dipegang-pegang kan batal. Yang mandikan laki-laki, perempuan juga perempuan.
Kemudian kapannya kalau bisa mengkapan dari baju saya yang dipakai. Kalau enggak pesan di Yaman. Jadi kain bungkusnya kain dari Yaman. Siapa yang nyolati? Yang nyolati pertama adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat maut. Setelah itu baru keluarga laki-laki, keluarga perempuan, baru orang lain. Itu tata cara menyolati jenazah keluarga begitu. Nah, setelah Rasulullah menyampaikan ada tamu. Assalamualaikum ya baitul buah wa ma'din Rasul. Waalaikumsalam. Man bil bab? Ana siapa? Ana Israel. Oh Israel. Apa kamu mau silaturahim saja? Mau mencabut nyawa? Kalau boleh ya silaturahim, ya mencabut nyawa. Akhirnya Nabi Muhammad tidak terima. Saya belum terima dicabut nyawanya sekarang. Hibur dulu saya. Saya minta hiburan organ tunggal Jibril. Coba, ada organ tunggal zaman dulu. Dikira sekarang saja. Ya, ada zaman dulu. Tapi organ tunggalnya beda. Gini. Wahai Muhammad, langit semuanya telah membuka arwah para nabi. Sudah baris upacara mau menjemput arwah kamu. Saya belum ridho. Ayo hiburan apa lagi? Hai Muhammad, salam dari Allah. Semua penghuni surga, termasuk bidadari-bidadari surga, sudah siap menjemput arwahmu. Saya belum ridho. Tambah lagi. Hai Nabi Muhammad. Itu loh pintu surga bisa membuka semuanya. Ingin dimasuki tinggal pilih salah satu. Saya enggak ridho. Akhirnya Nabi nangis. Malikur ra'il Qur'an, mali suwami Ramadan, mali suwari baitil haram, mali ummati. Siapa yang akan meneruskan Al-Quran? Siapa yang akan meneruskan Mujawwidin? Kata Abi Burhan. Siapa yang akan meneruskan puasa Ramadan? Siapa yang akan meneruskan ziarah di Ka'bah? Siapa yang ngurus umatku? Nabi menangis 3 kali. Ummati, ummati, ummati. Kalau kita bilang ummati, ummati. Umatku dimrangin, umatku dirimba bujang, dipanggil semua. Nggak usah khawatir. Yang maulid Nabi ini sudah dicatat semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya ada salam terakhir dari Allah. Nih Muhammad, kamu umatmu masuk surga duluan sebelum nabi-nabi lain, umat-umat lain masuk surga. Hadza qad taba qalbi. Ini baru rasanya senang. Itu contoh pemimpin, kalau umatnya itu ada yang nanggung, baru ditinggal. Akhirnya bagaimana? Karena Rasulullah sudah siap, Israel saya akan masuk. Ditarik nyawanya. Ya. Dari mana dulu? Dari tangan, jangan ini untuk salaman. Dari kaki untuk menuju kebaikan. Ditarik memang dari bawah, tarik ke atas. Telah sampai ke pusat sini, aduh Jibril sakit, 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 sakit. Sakitnya orang dicabut nyawa bagaikan kambing diseset kulitnya hidup-hidupan. Seret. Mana? Cabut rambutnya saja seret. Sakit. Ayo. Sakit sekali orang meninggal. Makanya kalau orang meninggal itu apa? Dikunci mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Orang kalau mau mati mulutnya dikunci, tangannya gini. Kakinya jadi saksi. Itu Rasulullah saja sakit, ya. Akhirnya malaikat Jibril juga nangis, enggak tahan melihat Muhammad. Muhammad langsung, Jibril, kau tega-teganya ya meninggalkan aku enggak tahan Muhammad. Sampai Siti Aisyah yang menemani di pinggirnya keluar nangis. Nangis Siti Aisyah. Nangis pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Indonesia karena bukan orang Indonesia. Ya.
Nangisnya begini. Ya man lam yalbashil harir walam yanam alal firashil watir. Ya man kharaja minad dunya walam yushbi' batnahu min khubzis syair. Ya man ikhtaral hasir ala sarir. Aduh, aduh, Nabi yang belum pernah memakai kain sutra kok sudah mati. Abu Nabi yang belum pernah tidur di kasur empuk kok sudah mati. Aduh, Nabi yang belum pernah makan kenyang sudah mati. Aduh, Nabi yang rajin sholat malam kok sudah mati. Itu. Jadi Nabi nggak pernah pakai kain sutra. Makanya umatnya jangan berani pakai sutra. Sutra itu kalau asli nggak bisa dipakai terbang. Seperti rok India, tahu rok India? Rok India itu kalau dipakai begini. Mere Teresa me, mere kekeyahe, bola ka bol tumne hi. Jiputi kahe jundi kia ho, jiputi kahe jundi kia ho. Itu orang India. Ya. Makanya jangan sering melihat nonton film India seperti saya sampai lagunya hafal ya. Ya, ya. Kan lumayan untuk dakwah kan itu. Padahal artinya nggak ngerti. Katanya bilang, Hei kawan, mari kita senang-senang memperingati hari jadi Maulid Nabi. Katanya itu artinya ya. Itu. Nabi nggak pernah makan kenyang. Kalau makan pakai jari 3. Jangan seperti orang Sumatera makannya jari 10. Sampai pada bocor nasinya dia. Jari 3. Dikunyah 33 kali baru itu. Jangan kita blok. Ya. Nabi nggak pernah tidur di atas kasur empuk. Ayo, kalau ingin jadi umat Nabi, cok ini buang saja. Ini terlalu baik ini. Ya. Apalagi pengantin baru kasurnya embut-embut. Itu nggak sopan dengan Rasulullah. Ya. Rasulullah kurang apa? Paling ganteng, paling kaya, paling segala-galanya. Tidurnya tikar bodol. Tahu di As'ad Samsul Arifin, Jawa Timur, orang yang toko emasnya banyak. Tapi kalau ada tamu, nggak pakai seperti ini. Tikar bodol. Sebabnya apa? Malu dengan Rasulullah. Ini hasil maulid itu harus jadi orang yang niru Nabi gini. Kan enak, niru Rasulullah jadi orang barat kan nggak terasa. Kenapa itu nggak pakai jok? Niru Rasulullah padahal melarat. Ya, niru Rasulullah. Ya. Nah, itu habis sekalian. Nabi kalau malam nggak pernah tidur. Ya. Mendoakan umatnya. Makanya santri kalau bisa, ya, seperti sahabat Kiai Lirboyo. Kiai Lirboyo itu nggak mau tidur malam sebelum mendoakan santrinya. Makanya Bapak Ibu jangan tidur malam sebelum mendoakan anak-anaknya. Kapan kita itu tidur mendoakan anaknya dulu? Malah kedahuluan tidurnya dulu, anaknya masih main-main. Ya, itu kalau bisa niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya udahlah tamat meninggal dunia. Mari kita bersama-sama tutup pengajian kita ini dengan membaca sholawat asyhil untuk perang melawan kebodohan, perang melawan kepekiran, perang melawan kemiskinan, perang melawan kepelitan dan kebahilan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa
وجعلنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه ajma'in. Matur nuwun kirang langkung nyuwun pangapunten kang kathah. Mari kita tetap berdoa. Saya titip kepada yang hadir semuanya agar nanti bisik-bisik tetangganya yang enggak datang menitipkan anaknya ke pondoknya Bu Nyai Hajah Ulil Azmi di Pondok Pesantren Raudhatul Mujin yang keempat, apa keenam, apa yang ke-10 ya. Mudah-mudahan dan insya Allah ya barokah ya. Karena ini donaturnya siap pakai luar biasa ya. Sudah diberi hibah 5 hektar, masih ada 45 hektar lagi nanti akan dikasihkan semua. Amin. Itu tujuan kita begitu. Dan nanti kalau nggak sanggup saya mau 10 juga mau. Masa Pak Sis nggak paham saya? Pak Sis kan orang Kuamangkuning. Saya kan punya pondok di Kuamangkuning, Pak Sis. Masa saya iri nggak dikasih? Oh, murid saya saja dikasih, apalagi gurunya. Mudah-mudahan Pak Sis terbuka hatinya. Amin. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.